Selamat pagi, siang, sore dan malam. Gimana kabar kalian hari ini? Pada sehat ya kalian? Kalian tahu kunang-kunang? Pasti pada tahu. Tapi belum tahu kebiasaan kunang-kunang kan? Mari aku kasih tahu kebiasaan kunang-kunang ya. Let's go. Kunang-kunang, atau sering disebut juga lampu kumbang, adalah serangga yang mampu menghasilkan cahaya melalui proses bioluminesensi. Cahaya ini dihasilkan oleh reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Fungsi cahaya tersebut umumnya digunakan untuk menarik pasangan selama proses kawin atau untuk menangkap mangsa. 1. Habitat. Kunang-kunang biasanya ditemui di daerah bersemak atau daerah yang lembab seperti hutan, taman, dan ladang. 2. Bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang tidak menghasilkan panas, karena ini adalah hasil dari reaksi kimia kompleks di dalam tubuh mereka yang melibatkan enzim luciferase. 3. Fase larva dan pupa. Sebagian besar siklus hidup kunang-kunang terdiri dari fase larva yang juga mampu menghasilkan cahaya. Pada fase pupa, kemampuan ini bisa hilang sejenak sebelum dewasa. 4. Mimikri. Beberapa jenis kunang-kunang mengadopsi pola warna dan cahaya untuk meniru serangga beracun atau tidak enak dimakan sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa. 5. Komunikasi. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan kunang-kunang lain, terutama selama musim kawin. 6. Sarang. Beberapa spesies kunang-kunang membuat sarangnya di dalam tanah atau di bawah dedaunan, sementara yang lain dapat ditemui di dalam batang tanaman atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya. 7. Sensitif terhadap cahaya buatan. Cahaya buatan seperti lampu jalanan dapat mempengaruhi perilaku kunang-kunang, termasuk menarik mereka dan mengganggu proses kawin alami. 8. Makanan. Sebagian besar kunang-kunang mengonsumsi nektar bunga sebagai sumber makanan. Meskipun beberapa spesies juga memakan serangga kecil atau partikel organik lainnya. 9. Kawin dan reproduksi. Proses kawin kunang-kunang melibatkan komunikasi visual menggunakan cahaya yang dihasilkan oleh mereka. Setelah kawin, betina akan meletakkan telurnya di tempat yang cocok, seperti di tanah atau tempat terlindung. 10. Siklus hidup. Siklus hidup kunang-kunang umumnya melibatkan 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Tahap larva dan pupa mungkin juga mampu menghasilkan cahaya. 11. Komunikasi. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang digunakan untuk berkomunikasi dengan kunang-kunang lain, terutama untuk menarik pasangan selama musim kawin. Setiap spesies memiliki pola cahaya unik yang membedakannya. 12. Mimikri dan perlindungan diri. Beberapa jenis kunang-kunang mengadopsi pola warna dan cahaya untuk meniru serangga beracun atau tidak enak dimakan. Ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa. 13. Aktivitas malam hari. Kebanyakan kunang-kunang aktif pada malam hari. Kehadiran cahaya mereka membantu mereka berkomunikasi dan menemukan pasangan kawin di kegelapan. 14. Sensitif terhadap cahaya buatan. Cahaya buatan, seperti lampu jalanan, dapat memengaruhi perilaku kunang-kunang. Terlalu banyak cahaya buatan dapat mengganggu komunikasi dan proses kawin alami mereka. 15. Pola cahaya. Pola cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang bervariasi antara spesies. Beberapa menghasilkan cahaya kontinu, sementara yang lain menghasilkan cahaya berkedip atau berdenyut. Pola ini dapat berperan dalam menarik pasangan atau mengecoh mangsa. 16. Migrasi. Beberapa spesies kunang-kunang melakukan migrasi yang sering terkait dengan siklus hidup mereka, seperti perpindahan dari tempat pemakanan ke tempat kawin atau tempat bertelur. 17. Kebiasaan hibernasi. Beberapa kunang-kunang memiliki kecenderungan untuk hibernasi atau beristirahat selama periode tertentu, terutama selama musim dingin atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung aktivitas normal mereka. 18. Aktivitas mencari pasangan. Pada malam hari, kunang-kunang jantan sering terbang mencari kunang-kunang betina yang menghasilkan cahaya dengan pola yang sesuai. Proses ini adalah bagian penting dari upaya mereka untuk berkomunikasi dan berkembang biak. 19. Pengaruh lingkungan. Kunang-kunang sensitif terhadap perubahan lingkungan, termasuk keberadaan polusi cahaya. Perubahan drastis dalam lingkungan dapat memengaruhi perilaku dan kelangsungan hidup kunang-kunang. 20. Interaksi dengan manusia. Beberapa budaya mengaitkan kunang-kunang dengan mitos atau kepercayaan tertentu. Selain itu, kunang-kunang sering diapresiasi karena keindahan cahaya alami yang mereka hasilkan. 21.
Kemampuan terbang. Kunang-kunang memiliki kemampuan terbang yang baik, memungkinkan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam pencarian makanan atau pasangan kawin. 22. Perilaku teritorial. Pada beberapa spesies, kunang-kunang jantan dapat menunjukkan perilaku teritorial di sekitar area dengan cahaya yang menarik betina. Mereka dapat bersaing untuk mendapatkan perhatian betina. 23. Pengaruh suhu. Suhu lingkungan dapat memengaruhi aktivitas dan pola hidup kunang-kunang. Beberapa spesies mungkin lebih aktif pada suhu tertentu atau memiliki kecenderungan untuk beraktivitas pada malam hari saat suhu lebih rendah. 24. Adaptasi lingkungan. Kunang-kunang telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup dalam lingkungan tertentu, termasuk kemampuan untuk bersembunyi di dedaunan atau tanah selama siang hari. 25. Peran ekologis. Meskipun terlihat indah, kunang-kunang juga memainkan peran penting dalam ekosistem dengan berkontribusi pada penyerbukan tanaman dan sebagai bagian dari rantai makanan di mana mereka menjadi mangsa bagi beberapa pemangsa lain. 26. Variasi warna dan ukuran. Terdapat variasi yang signifikan dalam warna dan ukuran kunang-kunang, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies mungkin lebih besar dan memiliki warna yang mencolok, sementara yang lain mungkin lebih kecil dan memiliki warna yang lebih redup. 27. Evolusi. Kunang-kunang telah menjalani proses evolusi yang panjang, menghasilkan variasi morfologi dan perilaku yang memungkinkan mereka bertahan di berbagai lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan dalam ekosistem. 28. Sikap nokturnal. Sebagian besar kunang-kunang aktif pada malam hari, menunjukkan adaptasi terhadap kehidupan malam dan cahaya bulan untuk berkomunikasi dan berkembang biak. 29. Daur hidup yang beragam. Meskipun umumnya memiliki siklus hidup 4 tahap, dalam kurung, telur, larva, pupa, dewasa, detail dan durasi setiap tahap dapat bervariasi antara spesies kunang-kunang. 30. Fungsi ekologi. Kunang-kunang memiliki peran ekologi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan berpartisipasi dalam polinasi tanaman dan sebagai sumber makanan bagi beberapa hewan pemangsa. 31. Kemampuan memproduksi enzim luciferase. Enzim luciferase dalam tubuh kunang-kunang memainkan peran kunci dalam reaksi bioluminesensi mereka yang melibatkan oksigen, luciferin, dan kalsium. 32. Eksplorasi lingkungan. Kunang-kunang sering terlibat dalam eksplorasi lingkungan sekitar mereka untuk mencari sumber makanan, pasangan kawin, atau tempat bertelur yang sesuai. 33. Rentang geografis. Kunang-kunang dapat ditemui di berbagai belahan dunia, dengan beberapa spesies yang sangat terbatas dalam rentang geografisnya, sementara yang lain dapat ditemui di berbagai habitat. 34. Kemampuan mengatur cahaya. Beberapa spesies kunang-kunang memiliki kemampuan untuk mengatur intensitas dan pola cahaya yang dihasilkan, mungkin sebagai respons terhadap lingkungan sekitar atau untuk menarik pasangan dengan cara tertentu. 35. Ketergantungan pada lingkungan tertentu. Beberapa spesies kunang-kunang sangat bergantung pada kondisi lingkungan tertentu, seperti keberadaan tanaman tertentu atau ketersediaan air, untuk kelangsungan hidup dan reproduksi mereka. 36. Sosialitas terbatas. Kebanyakan kunang-kunang bersifat soliter, tetapi beberapa spesies dapat menunjukkan tingkat sosialitas terbatas dalam bentuk perkumpulan atau koloni kecil. 37. Keberagaman spesies. Terdapat ribuan spesies kunang-kunang yang telah diidentifikasi, menunjukkan keberagaman besar dalam bentuk dan perilaku di seluruh dunia. 38. Adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Kunang-kunang telah mengembangkan adaptasi tertentu untuk bertahan dalam kondisi lingkungan tertentu, seperti menyesuaikan diri dengan tingkat kelembaban yang berbeda atau toleransi terhadap suhu yang ekstrem. 39. Dinamika populasi. Populasi kunang-kunang dapat mengalami fluktuasi yang signifikan bergantung pada faktor-faktor seperti iklim, ketersediaan makanan, dan adanya predator. 40. Polifagi atau monofagi. Beberapa kunang-kunang polifagi dapat mengonsumsi berbagai jenis tanaman atau sumber makanan, sementara yang lain bersifat monofagi dan hanya mengonsumsi jenis tanaman tertentu. 41. Pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim dapat memengaruhi perilaku dan distribusi kunang-kunang. Mereka mungkin harus beradaptasi dengan perubahan suhu, pola curah hujan, atau iklim lainnya. 42. Pengaruh cahaya buatan terhadap kesehatan. Paparan terhadap cahaya buatan dapat memengaruhi kesehatan kunang-kunang, dan beberapa penelitian telah menyoroti dampak negatifnya terhadap navigasi, perkembangbiakan, dan perilaku makan.
43. Proteksi terhadap pemangsa. Beberapa spesies kunang-kunang memiliki mekanisme pertahanan tambahan selain cahaya bioluminescent, seperti rasa yang tidak enak atau zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada predator. 44. Keterkaitan dengan tanaman. Sebagai penyerbuk, kunang-kunang memiliki peran penting dalam ekosistem dengan membantu proses pembuahan pada tanaman. Keterkaitan ini memperlihatkan hubungan simbiosis antara kunang-kunang dan beberapa jenis tanaman. 45. Eksplorasi teknologi cahaya. Kemampuan kunang-kunang menghasilkan cahaya alami telah memotivasi penelitian dalam bidang bioteknologi untuk memahami dan mungkin memanfaatkan enzim luciferase mereka dalam aplikasi seperti pencitraan medis dan pengujian biologis. 46. Ketahanan terhadap toksin. Beberapa spesies kunang-kunang dapat memiliki tingkat ketahanan terhadap toksin tertentu, baik yang berasal dari makanan mereka atau yang mereka hasilkan sendiri sebagai bentuk pertahanan. 47. Pemilihan habitat reproduksi. Kunang-kunang seringkali memilih habitat reproduksi mereka dengan cermat, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kelembaban, keberadaan vegetasi, dan kondisi lain yang mendukung perkembangbiakan dan kelangsungan hidup larva. 48. Proses metamorfosis. Selama tahap pupa, kunang-kunang mengalami metamorfosis di mana tubuh mereka mengalami perubahan radikal sebelum menjadi dewasa. Tahap ini merupakan langkah penting dalam siklus hidup mereka. 49. Peran genetik dalam cahaya bioluminescent. Cahaya bioluminescent kunang-kunang dihasilkan oleh interaksi kompleks antara gen luciferase, luciferin, dan oksigen. Studi genetika telah memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme ini. 50. Koordinasi kelompok cahaya. Pada beberapa spesies kunang-kunang, individu-individu dapat berkoordinasi untuk menghasilkan pola cahaya yang kompleks, mungkin untuk menarik perhatian atau menyesatkan predator. 51. Interaksi dengan habitat air. Beberapa spesies kunang-kunang hidup di habitat air, seperti rawa atau daerah pesisir. Adaptasi mereka memungkinkan mereka hidup dalam lingkungan yang berbeda dengan yang hidup di darat. 52. Ritual kebangkitan setelah pupa. Setelah fase pupa, kunang-kunang dewasa mungkin memerlukan waktu untuk mengeringkan dan mengkoordinasikan gerakan mereka sebelum terbang atau beraktivitas. 53. Penggunaan cahaya dalam perlindungan diri. Cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dengan mengacaukan atau mengalihkan perhatian pemangsa, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Selesai. Terima kasih ya semua yang udah dengerin aku cuap-cuap tadi. Kalau ada yang kurang, komen ya. Jangan lupa subscribe dan like juga. Bye semua.